Selamat pagi, saya Imelda Aldi, NIM 1511907, semester 5, Prodi Kimia. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan tugas kimia organik 3 tentang proses nitrasi senyawa aromatik. Baik, pada kesempatan ini yang pertama kita lihat di sini saya reaksikan senyawa asam nitrat dan asam sulfat yang merupakan proses nitrasi pada senyawa aromatik. Asam nitrat dan asam sulfat adalah kedua-duanya ini adalah asam pekat. Tetapi yang lebih pekat adalah asam sulfat, di mana pada asam sulfat ini memiliki 2 atom H, sehingga tingkat keasamannya lebih pekat asam sulfat daripada asam nitrat karena hanya memiliki 1 atom H. Sehingga pada proses nitrasi ini asam sulfat berperan sebagai asam, sedangkan asam nitrat berperan sebagai basa. Kita lihat reaksi yang terjadi pada asam nitrat antara O dan N. O lebih elektronegatif daripada N, sehingga ikatannya putus ke O. O bermuatan negatif, N bermuatan positif. Lalu pada asam sulfat antara O dan H, O lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatan putus ke O. O bermuatan negatif, H bermuatan positif. Kemudian pada asam nitrat lepas sebagai OH-, sehingga dia berperan sebagai basa. Lalu O ini berikatan dengan H+, menghasilkan H2O atau melepaskan H2O, sehingga hasilnya NO2+ atau ini tambah HSO4- tambah H2O. H2O yang dilepas dari OH- dari asam nitrat dan H+ dari asam sulfat, itu menghasilkan H2O. Reaksi ini yaitu nitrasi dan sulfonasi, hasil ini yang berperan sebagai elektrofilik adalah NO2+. Yang berikut senyawa obat yang saya gunakan adalah aspirin, yaitu asam asetilat salisilat. Senyawa ini termasuk aromatik, memiliki 3 ikatan pi, 6 elektron, dan dari 2 gugus yang mengikat senyawa aromatik ini atau senyawa bensin ini, C nomor 1 ini atau orto ini dia berperan sebagai gugus pengaktif, dan C nomor 2 ini atau gugus yang berikatan pada C aromatik nomor 2 ini berperan sebagai gugus pendeaktif. Kita lihat di sini pada C pertama atau orto pada senyawa aromatik ini, senyawa ini kita lihat yang pertama ada ikatan pi antara C ini dan O, menyebabkan ikatan putus ke O. O bermuatan negatif, C bermuatan positif. Dan di sini juga antara C dan O, antara C dan H, C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatan putus ke C. C bermuatan negatif, H bermuatan positif. Lalu antara O dan C, O lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatannya putus ke O. O menjadi negatif, C menjadi positif. Lalu pada O ini
mengalami peningkatan parsial negatif, menyebabkan ikatan C orto pada senyawa benzen atau aromatik ini mengikat atau mendonor elektron pada O ini, sehingga menyebabkan C orto pada senyawa benzen ini mengalami peningkatan parsial negatif, menyebabkan elektron yang masuk itu menyebar ke C nomor 6 dan C nomor 2 dan C nomor 4 senyawa aromatik ini, sehingga C nomor 6, nomor 2, nomor 4 mengalami parsial negatif atau mengalami peningkatan elektron. Lalu kita lihat pada C nomor 2 senyawa aromatik ini, antara O dan H, O lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatan putus ke O bermuatan negatif, H positif. Lalu ada ikatan Pi menyebabkan C putus ke O bermuatan negatif, C positif. Lalu pada C ini mengalami parsial positif, menyebabkan menarik elektron pada C nomor 2 aromatik ke C gugus ini, gugus karboksil ini, sehingga dia berperan sebagai pendeaktif, menyebabkan C nomor 3, nomor 1 dan nomor 5 mengalami parsial positif. Lalu dari reaksi ini, yang atom C aromatik yang mengalami parsial negatif atau yang mengalami peningkatan elektron adalah C nomor 6. Sehingga C nomor 6 ini berikatan dengan elektrofilik NO2 plus ini. Lalu berikut kita lihat di sini, NO2 sudah berikatan sementara dengan senyawa aromatik ini atau gugus aromatik ini. Lalu antara C nomor 6 ini dengan NO2 ini yang berikatan sementara dengan gugus aromatik ini, N lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatannya putus ke N. Di sini antara C dan H, C lebih elektronegatif daripada H, sehingga H bermuatan positif dan C bermuatan negatif, mengalami parsial positif. C ini mengalami parsial positif karena N lebih elektronegatif, menyebabkan ikatan Pi pada C nomor 5 putus ke C nomor 6, sehingga C nomor 5 bermuatan negatif atau mengalami parsial negatif, dan C nomor 6 mengalami parsial positif. Lalu karena C nomor 5 mengalami parsial negatif, mempengaruhi ikatan sigma antara C nomor 4 ke C nomor 5, sehingga ikatannya putus ke C nomor 5, menyebabkan di sini terjadi resonansi elektron dan ditandai dengan anak panah ini. Lalu C nomor 4 yang mengalami parsial positif menyebabkan ikatan Pi pada C nomor 3 putus ke C nomor 4, sehingga C nomor 4 mengalami parsial positif, C nomor 3 parsial negatif. Lalu ikatan sigma antara C nomor 3 ke C nomor 2 putus ke C nomor 2, menyebabkan
terjadi resonansi elektron di sini, tanda anak panah ini. Lalu parsial positif pada C nomor 2 menyebabkan ikatan pi putus ke C nomor 1. Lalu parsial negatif pada C nomor 1 menyebabkan ikatan sigma putus ke C nomor 6. Sehingga di sini juga ada terjadi resonansi elektron. Jadi selanjutnya ini adalah hasil resonansi. Ini sudah mengalami resonansi elektron. Kita lihat tadi pada C nomor 6 ada antara C dan H ini C lebih elektronegatif daripada H, sehingga H ini bermuatan positif. Lalu H plus ini berikatan dengan min dari HSO4. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi nama senyawa ini 6 nitroaspirin. Baik, sekian penjelasan saya tentang proses nitrasi senyawa aromatik. Terima kasih.